Nah, kita pasangkan ini dulu. Bun, cuaca di tempat Bunda sekarang panas, cerah, hujan, mendung, teduh, atau apa? Cuaca di tempat Bunda. Beuh, di dia panas. Di saya panas, terang benderang, panas. Kalau kemarin sore tuh hujan dar-der-dor. Bentar ya, saya masukin ini dulu, Bun. Siapa ini kalau tidak salah itu tuh si saat gini ya. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di hari Selasa saya punya janji. Tadinya mau semalam kita putar giling dengan menggunakan surat Yasin. Kita ikhtiar orang-orang yang punya hutang ke kita, mudah-mudahan mau cepat bayar itu satu. Dan putar giling Yasin ini bisa juga untuk mengetahui siapa yang mencuri barang kita. Jadi terserah Bunda mau pakai yang mana. Kalau misalkannya Bunda di sini ada orang yang punya hutang sama Bunda, kemudian susah bayarnya, udah nagih berulang kali, tapi tarsok aja, nggak mau bayar-bayar. Kita bacain surat Yasin di sini, nanti disebutkan namanya. Pertama Bunda sebutkan nama Bunda, yang kedua disebutkan nama yang punya hutang supaya dia mau cepat bayar. Yang kedua, kalau misalkannya untuk barang yang hilang, kita tidak tahu nih siapa nih ya yang mencuri barang kita. Yang pertama disebutkan nama kita, yang kecuriannya. Yang kedua bayangkan barang yang hilang. Karena kan kita nggak tahu yang nyurinya siapa. Tapi kalau dicurigai, kita sudah punya feeling bahwa kayaknya dia yang ngambil. Nah, sebutkan namanya. Itu biasanya Bun, lamun husu diijabah ku Gusti Allah, biasanya itu jujur. Dia nanti akan bilang, entah dia nanti barangnya akan dikembalikan atau tidak. Karena kalau misalkan yang berbentuk duit, itu biasanya sudah habis, ya kan? Minimal dia mengakui dan dia mau mengganti. Terserah mau menggantinya mau dicicil atau misalkan mau sekaligus, yang penting dia jujur. Nah, seperti itu ya. Sambil dibantu ditatap layarnya dulu. Sebelum kita lakukan amalan ini, dipersiapkan satu, punya wudu dulu. Kalau misalkannya punya hutangnya ada di orang yang berhutang ke kita ya, namanya orang yang berhutang ke kita ada 2 orang, 3 orang, apakah boleh disebutkan namanya orang-orang tersebut? Boleh, nggak apa-apa. Supaya dilembutkan hatinya, dia supaya mau bayar. Kalaupun dia memang tidak punya duit, dikarenakan dia misalkannya belum punya, minimal Bun kalau di hatinya itu ada keinginan untuk bayar, dia akan berusaha. Karena sesungguhnya orang-orang yang punya hutang, kenapa dia tidak mau bayar? Karena memang tidak niat, bukan karena tidak punya duit. Kalau yang tidak punya duit mungkin hanya sekitar 30% Bun yang benar-benar tidak bisa membayar, ya kan? Tapi kebanyakan biasanya orang yang punya hutang itu bukan tidak punya duit, tapi tidak mau bayar, nggak ada niat sama sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, kita berdoa kepada Allah, meminta dengan keberkahan suratul Yasin yang nanti kita insya Allah kita jamaahkan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya supaya dia itu mau terbersit di hatinya itu ada keinginan untuk melunasi. Seperti itu ya. Mau jual perumahan, Umi lokasi Cikarang, mau jual perumahan. Ya mau jual perumahan mah eta mah menta we ka Gusti Allah menta rezeki, mudah-mudahan didatangkeun anu meserna. Karena yang namanya kita jual rumah, yang namanya kita jual tanah, itu memang jodoh-jodohan Bun. Jodoh-jodohan ya kan. Memang kalau kita investasi di tanah atau di rumah, betul itu untungnya lumayan, tapi itu investasi jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita membutuhkannya darurat itu nggak bisa. Beda hal dengan kita investasi di emas. Kalau investasi di emas, kita butuh duit sekarang juga bisa cair ya kan. Dengan datang ke tokonya kita jual selesai begitu investasi. Kalau investasi tanah
atau investasi rumah memang rada lama, tapi Bun itu sekali jualnya ya itu bisa meledak untungnya gitu. Cuman itu harus jangka panjang. Tidak bisa kita misalkannya beli rumah sekarang kemudian dijual untuk gede, enggak. Yang itu enggak. Investasi ya, tanah, rumah termasuk investasi. Tapi kalau kendaraan tidak. Kendaraan tidak. Kenapa? Kalau kendaraan Bun, absennya belum, kayaknya belum deh. Kata Pak dulu. Kalau kendaraan itu hari ini kita beli Bun, besok kalau dijual udah jatuh Bun 30%. Udah jatuh. Kendaraan tidak bisa dijadiin investasi. Kendaraan itu masuknya ke kebutuhan lux. Kendaraan itu termasuk kebutuhan yang disebutnya itu tersier ya. Jadi untuk kita pakai, untuk pamer. Itu bukan kebutuhan pokok memang. Bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok Bun, makan, rumah, kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan sekunder, pakaian, perhiasan, sekunder. Kalau kendaraan seperti mobil gitu, itu masuknya ke tersier. Terkecuali memang butuh kendaraan seperti motor karena jauh dari mana-mana, itu berarti motornya masuk ke kebutuhan pokok atau primer. Kenapa sekarang jadi ke ilmu ekonomi? Enggak apa-apa, kan dikisar ilmu. Sama aja ini juga ilmu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya, saya suka sudah diem-diem dari suami apa boleh? Suka diem-diem. Kumaha ieu pertanyaan ieu? Sudah diem-diem sama dari suami. Umi, saya tanya, saya suka sudah diem-diem. Tengarti aing mah. Pertanyaan anak beneran be. Mau tanya, saya suka sudah diem-diem dari suami apa boleh? Yang diem-diemnya diem-diem apa? Sukanya suka apa? Saya tengarti. Wiwi Agus Bara nulisna nur ada jelas. Kita keharti ku urang. Naon ieu suka-suka naon ieu kan huntu. Bentar. Yang belum punya wudu silakan wudu. Sedekah. Oh, sedekah diem-diem. Bentar, yang minum heula. Sedekah diam-diam. Buka baik. Seorang istri yang sedekah diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, apakah boleh? Tergantung uangnya. Kalau uangnya milik sendiri, hasil dari bekerja sendiri, hasil dari usaha sendiri, maka bebas. Mau sedekah, mau ngasih ke orang tua, mau jajan, mau shopping dan lain sebagainya, itu duit pribadi, duit sendiri, bebas, bebas, nggak apa-apa. Tapi kalau si duitnya ini berasal dari suami, maka harus izin suami dulu. Biar suami tahu uang yang dikasih itu kemana saja larinya. Terkecuali uangnya itu punya kita pribadi, dari dagang kita, dari usaha kita, dari bekerja kita, maka bebas. Kita mau pakai apapun, bebas. Mau disedekahin boleh, mau kita shopping, mau kita belanja, mau kita sedekah, mau kita kasih ke orang tua kita, mau kita jajan. Kalau uang pribadi yang dihasilkan dari usaha sendiri, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Uang sendiri, ge. Nah, gitunya. Tapi kalau uang suami harus izin dulu sama suami, begitu. Terima kasih Bunda Junarsi. Bun, tata player dulu. Selesaiin tata playernya dulu. Cepetan. Ayo, sambil menunggu yang lainnya. Meskipun uang kembalian belanja, bilang dulu Bun, bilang. Kita sebagai istri harus pintar-pintar memanage keuangan. Kemudian uang yang dikasih oleh suami berapa, dibelanjakan berapa, ditulis di buku Bunda. Jadi nanti ketika suami nanya, kemana uang yang kemarin, kita punya jawaban. Nah, gitu Bunda ya. Disimpan. Kalau misalkan uang belanja nggak apa-apa. Misalkan ada sisa uang belanja 5.000, pas suami pulang, bang, tadi saya sedekah 5.000 uang sisaan belanja. Apa susahnya ngomong? Kata suaminya, paling gitu. Suami paling gitu Bun, paling. Gitu doang. Apa susahnya ngomong? Ada kembalian 2.000 dari pasar. Ada yang ngemis, dikasih misalkan 2.000. Bilang aja, bang, tadi ada yang ngemis ke sini, saya kasih 2.000, ada uang kembalian. Apa susahnya ngomong kayak gitu? Suami istri kan harus banyak ngomong. Suami istri itu Bun, nih dengerin dulu. Pasangan hidup itu Bun, bercumbunya, mesra-mesraannya cuman di awal.
Dari awal pernikahan setahun, 2 tahun sampai 3 tahun mesranya. Kesananya mah bun, bagaimana caranya kita itu banyak ngobrol. Rumah tangga itu 70% itu isinya ngobrol. Ngobrol, ngomong, obrolan. Mau penting, mau tidak penting, ngobrol. Makanya salah satu cara supaya kita punya suaminya itu rumah tangganya enak, nyaman, cari pasangan hidup yang enak, diajak ngobrol, berteman. Karena rumah tangga kan bukan sehari 2 hari, selamanya. Sampai nini-nini, aki-aki yang nyaman, enak, diajak ngobrol, diajak sharing. Lah iya mah pamajikan anak ngomong iya langsung digetak, pamajikan ui langsung ngomong langsung digetak. Mau curhat sama suaminya belum juga cerita semuanya, suaminya udah corok-corok. Nanti kalau begitu bun, lama-lama si istrinya curhat ke tempat yang lain. Ya kan? Kalau seorang istri mau cerita sama suami, wahai kepada para suami, dengerin aja, gak usah dijawab, biarkan dia bercerita. Gak apa-apa, mau ceritanya penting, mau ceritanya tidak penting. Kepada para suami, ketika istrinya mau cerita, dengerin aja, dengerin aja, cukup bilang oh iya, udah gitu aja, udah aman sih, jangan disekak. Udah biarin aja. Soalnya kalau istri mau cerita, si suami tidak mau ngedengerin, nanti dia cerita ke tempat yang lain. Masih mending kalau tempat yang lainnya cewek. Nah kalau cowok, lama-lama nantinya terjadi perselingkuhan. Inyalah. Kenapa? Karena si istrinya tidak mendapatkan tempat yang baik untuk didengarkan. Wanita itu sebenarnya kalau punya masalah, kemudian dia cerita, dia tidak butuh solusi bun. Dia itu cuma butuh didengekeun. Udah dengerin aja. Anggap aja kalau kamu pusing juga dengekeun bae, anggap bae radio kerdongeng. Atau anggap aja itu radio rusak, ngeresek. Udah dengerin aja. Salah satu tugas dari suami kalau ingin rumah tangganya sakinah mawaddah dan warahmah, kalau ingin supaya si istrinya tetap bermanja-manja kepada dirimu, dengerin ketika si istri cerita. Meskipun ceritanya tidak begitu penting. Misalkan ke pasar, beli cabai, cerita cabai mahal loh di pasar sekarang. Kemarin sekilonya 60.000, sekarang 100.000 loh. Udah dengerin aja, biarin aja. Biarkan dia cerita. Emang perempuan itu memang dia banyak harus kosakata, setiap hari itu harus banyak yang keluar. Semakin banyak wanita bercerita, semakin banyak wanita ngomong, berarti dia itu wanita yang bahagia. Karena sesungguhnya wanita ketika sakit hatinya, wanita ketika terluka hatinya, dia akan diem saja, nggak mau cerita, cicing aja. Wanita kalau diem aja, berarti hatinya tidak baik-baik saja. Begitu. Itunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap ayahnya dulu. Tap ayahnya dulu. Yuk cepetan. Tap ayahnya dulu. Persiapkan Al-Qur'annya. Pagi ini kita baca surat Yasin untuk puter giling. Sekarang saya tanya kepada bunda yang hadir di sini, siapa yang uangnya ada di luar, alias orang yang punya hutang, gak mau bayar-bayar. Aku sering dibentak. Wanita yang sering dibentak, lama-lama cintanya luntur. Sekali lagi, seorang istri yang sering dibentak sama suaminya, lama-lama cintanya luntur. Bukankah begitu? Saya bertanya sama bunda. Bukankah begitu bunda? Bukankah cinta bunda lambat laun akan luntur ketika sering dibentak sama suami, ya kan? Benar kan? Elan bun. Elan ya. Absen huruf J. Absen dulu. Huruf J. Absen dulu. Huruf J. Absen huruf J, cepetan. Absen dulu huruf J. Gerak. J. Huruf J. Betul kan? Betul lah. Saya bun, teman pinjam sudah 5 tahun, gak mau bayar. Ayo diwirid. Ayo orang diajikan hatena supaya manehna dipasian kasada supaya ada. Saya uangnya banyak di luar. Banyak di luar. Ambilin bun.
Ayo huruf J dulu cepetan. J, 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 J. Dulur Umi. Dulur saha? Dulur urang. Suami pelit bisa nggak Bu? Lain amalan nu ieu mah. Kalau suami pelit supaya baik itu adanya di Hizbul Iqbal. Untuk melembutkan hati adanya di amalan Hizbul Iqbal. Nah, duit laki saya banyak dipinjam ponakan ya Umi. Oh, memang. Salah satu faktor penghancur ekonomi adalah orang terdekat. Lamun teu keponakan adi beteung, kalau enggak kakak beteung. Adik ipar atau kakak ipar atau adik ikan. Bahasanya pinjem. Tapi nggak akan bayar, percaya kak urang. Itu ngomong bahasa pinjem itu formalitas. Pinjem uang dulu dong. Mual. Itu kalau dipinjemin gak akan dibayar. Kepercayalah kepada diriku. Kok gitunya? Atau buktikan aja. Yang pinjem adik ipar, kakak ipar, ya kan? Umi, saya ngejawab tuh. Segera nulis di lamun jawab nulis di. Lamun bertanya, saya belum saya jawab, ngetik lagi. Karena kalau pertanyaan udah ke atas, hilang. Kalau suami iri hati dengan istri sendiri gimana hukumnya? Hah? Iri kenapa? Masa suami iri sama istri? Suami saya kerja bangunan Umi banyak gak bayar sampai juta-juta. Oh, karunya amat. Didatangkan Bun, datangan di mana? Umi ini foto anak saya. Kenapa anaknya Bun? Dikirim foto ke saya. Salsa Nabila kenapa anaknya? Coba saya lihat. Bentar. Anaknya masih kecil. Masih kecil kan? Kenapa anaknya? Bun, habisin dulu belum selesai. Uang suami aku banyak macet di konsumen Umi. Emang sih. Geus ulah jauh-jauh lah. Saya cerita kalau saya sorangan baik. Ya. Bapak aneh. Bapakku, ya kan? Punya toko. Bikin toko di depan rumah toko. Isinya komplit. Ada kosmetik, peralatan anak sekolah, ada sayuran, ada buat makan, bumbu-bumbu, segala macam, tetek bengek, semua dijual. Kakalapa, terus coret, segala macam, seeng, segala macam tetek bengek dijual. Dah toko. Alhamdulillah Bun, belum tikar. Kok bisa seperti itu? Eta Bun, ngehutang terus orangnya, ngehutang, belum bayar, ngehutang lagi, belum bayar, ngehutang. Atuh tiap hari bundang ngehut catatannya sampai ke jam, bunda sampai kepanjang catatannya kira-kira. Ceritanya, saya kan main tuh ke rumah bapak ya kan, terus bapak lagi ngelayanin, terus udah gitu jatuh si catatan anak, mau gurulung panjang, surut panjang ya. Saya bilang, Pak, itu catatan apa panjang amat? Terus bapak ngomong gini, hutang katanya. Oh, dan nggak mau bayar. Alhamdulillah sekarang tokonya tutup. Suaranya double. Coba Bun, suara saya jelas tidak didengarkannya Bun? Huruf J dulu, selesaiin huruf J. Huruf J dulu, huruf J. Absen dulu ya, absen dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, suara saya jelas tidak Bun? Apakah suara saya double ada dua ya kan? Apakah aman suara saya Bunda? Suara saya apakah aman? Apakah menggema? Apakah jadi double dua sehingga tidak kadenge kata-katanya ya kan? Kalau tidak kadenge kata-katanya silahkan keluar ya kan? Silahkan keluar kemudian masuk lagi. Yang lainnya bilang aman, cuman kamu doang sendiri yang tidak aman. Kan aneh dina untuk yakin. Menggema, kan aing ngerek ngaji weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus aman kan? Yang lainnya bilang aman, yang satunya menggema. Berarti handphone bagus seuing. Handphone bagus seuing berarti. Huruf J. Sudah selesai huruf J? J sudah selesai? Udah. Sudah selesai. Aman. Umi acukna meni bagus. Tiba heula. Sebab lamun saya pakai baju goreng kan disangana aing teu boga duit.
Bercanda bunda, bercanda. Bercanda. Dengarkan dulu. Ini saya mau menyampaikan kepada salah satu yang hadir di sini yang tadi sebelum live bertanya kepada saya tentang masalah usahanya dizolimi, yaitu si Nabila. Umi, bagaimana caranya menghadapi kezoliman? Jawabannya, dengerin dulu. Biasa baik. Semangat 45 woi. Dengerin dulu. Ada orang usaha dengan usaha yang sama, judulnya dagang. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya judulnya dagang. Ya kan? Misalkan dagangannya sama. Dagangannya handphone. Contoh. Handphone semuanya dagangan sama. Pertanyaan saya. Jawab sama bunda di sini. Apakah kelima toko ini rizkinya sama? Jawab. Woi, jawab. Ada orang yang jualan punya toko 5 orang. 5 toko. Jualannya sama, harganya sama, mereknya sama, handphone. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya handphone, jualan handphone. Jereng, 5 orang. Pertanyaan saya, apakah kelima ini rizkinya sama? Beda. Betul. Pertanyaan yang kedua, apakah penghasilan dari penjualannya itu sama? Saya bertanya. Beda. Sekarang begini. Di antara kelima ini, ada yang memang hak milik rizkinya gede. Di antara kelima ini, contohnya yang gede rizkinya si A, yang nomor 1. Dia memang ditakdirkan oleh Allah, rizkinya dia gede. Yang nomor 1. Pertanyaan saya berikutnya, kalau ada orang yang zalim, jahat sama dia, diakibatkan karena iri, karena dia misalkan penghasilannya gede, zalim dengan segala macam cara. Pertanyaan saya, apakah hak milik rizki Allah tetap datang ke dia kalau ada orang yang zalim? Jawab. Si A ini, dia hak milik rizkinya gede. Dan ada orang yang zalim karena faktor iri, didolim, diserang sama beberapa orang, tapi dia ditakdirkan rizkinya gede. Pertanyaan saya, kalau ini didolim, dijahatin sama orang, apakah tetap hak milik rizki dari Allah tetap sampai ke dia? Kalau ada yang mendolimi, apakah tetap datang kepada dia? Jawab. Kalau ada yang mendolimi, jawab. Jawab. Datang tak? Sampai tak? Sampai tak? Tetap datang, bun. Tetap datang. Nabila, ini buat kamu ya sebenarnya. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita, atau tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat kepada kita tanpa izin Allah. Jadi nggak usah khawatir. Bagaimana kalau ini kezalimannya begitu dahsyat tuh ini, ditutup pembelinya, segala macam tetek bengek ditutup dengan segala macam, dengan teluh tenung segala macam tetek bengek guna-guna, apakah tetap pembeli akan datang? Woi, saya tanya bun, nih yang punya toko yang pertama ini, yang ditakdirkan kaya nih sama Allah nih ya kan, didolim bun, dia yang dolimnya itu dia ke dukun misal, atau dengan cara diomongin si yang mau belinya ditutupin, pokoknya jangan beli ke situ ya, pokoknya dolim ya pokok namanya. Apakah si pembelinya tetap akan datang?
Dengan kezaliman yang begitu dahsyat, Bun. Yang mau belinya, Bun, dipengaruhin yang belinya. Kemudian dikirim guna-guna dan sebagainya. Apakah dia tetap jualannya laris dengan banyak kezaliman? Cepat. Udah ditutup nih dengan segala cara, dengan lewat batinnya, dengan lewat dohirnya, ditutup sama dia. Yang mau beli dihalang-halangin, jangan beli ke situ, jangan beli ke situ, jangan beli ke situ ya, beli ke sini aja. Nah, datang nggak? Dengerin dulu, dengerin ya, dengerin. Dari kezaliman ini bisa jadi ini jadi bangkrut karena kezaliman. Simak. Karena kezaliman bisa jadi jualan ini bangkrut. Tapi Allah nanti bukakan pintu-pintu rizki yang lainnya. Itu. Artinya hak milik rizki kita tetap datang, Bun. Kita usaha di sini, didolimin sama orang, ditutup sama orang, sampai gulung tikar, sampai kita bangkrut karena kezaliman orang lain. Kalau kita ditakdirkan kaya, Bun, bagi Allah sangatlah mudah untuk membukakan pintu-pintu rizki yang lainnya. Tidak ketemu kita di sini, nanti Allah akan arahkan di tempat yang lain. Kayak gitu, Bun. Jadi intinya segala sesuatu yang ditakdirkan milik kita, mau seperti apapun prosesnya, tetap akan sampai kepada kita. Begitu. Kasih contoh. Ada seseorang dagang seblak. Kita contohnya yang ringan aja. Seblaknya laris manis, Bun. Seblaknya laris manis. Tak kuat tuh tetangga misalkan kepanasan karena laris manis banyak yang beli ya. Didolim sama dia. Datang ke dukun, Bun. Dikirim itu belatung. Jadi si seblaknya kabeh jadi ada belatung semuanya, Bun. Sehingga satu persatu itu karena kezaliman itu, jadi orang tidak mau lagi beli. Ya kan, tidak mau beli. Tapi kalau dia ini ditakdirkan dia harus menjadi orang kaya, Bun, bagi Allah sangatlah mudah untuk menunjukkan pintu rizki yang lainnya. Kemudian setelah itu dia bangkrut karena kezaliman, dia bisnis, beledak aja bisnis, sukses dia. Begitu, Bun. Jadi intinya seperti apa? Orang yang dolim kepada kita bodoh teuing. Gak usah dipikirin, suatu saat dia pun akan menuai apa yang dia tanam. Percayalah, siapapun yang melakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Dan Allah tidak pernah salah sasaran. Jadi kudu kumaha, nggus orang baik aja. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang dolim sama kita dan kita tak mampu, tak kuasa kita untuk membalasnya karena keterbatasan kita? Tenang, Allah tidak pernah tidur. Ada orang yang dolim terhadap kita dan kita tidak membalas atas kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut, maka Allah suatu saat akan mengirimkan orang lain untuk membalaskan luka hati kita. Begitu. Soheh, Bun, soheh. Banyak kehidupan yang kayak begitu, contohnya udah banyak. Kayak sekedeng. Nah, begitu ya. Jadi siapa? Nabila. Tak usah biarin aja Umi, tapi kan tidak kuat dia dolim sekali. Jor teuing. Angke ke manehna anu dolim, engke didoliman ku batur. Udah, tenang bae, ari hak milik rezeki urang mah moal aya nu bisa ngahalangan moal. Siapa yang bisa ngehalangin ketetapan Allah? Nggak ada. Kalau kita ditakdirkan jadi orang kaya, Bun, sanajan dibebeskeun ku batur, dihina ku batur, dibontak-banting ku batur, tetap suatu saat orang akan muncul. Santai aja. Biasanya orang yang diberikan ujian bertubi-tubi memang mau diangkat derajatnya. Udah santai aja, gak usah sedih ya kan. Biarin aja, doakeun we orang yang dolim supaya diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sadar manehna. Nanti juga ada saatnya seseorang itu mentok. Bun, ada orang yang berbuat dolim terus menerus. Nanti juga suatu saat dia kalau udah dipentokin sama Allah, dia nanti juga akan sadar. Tapi ingat ya,
balasan Allah itu biasanya susah diobatin. Azab Allah itu lebih pedih, Bun. Dan itu susah obatnya. Saya kasih contoh sederhana ya. Saya kasih contoh sederhana. Sederhana saja, tapi banyak ini terjadi di dunia nyata. Salah satu anak yang serakah kepada warisan. Nih, misalkannya ada sebuah keluarga punya anak 5. Ada salah satu anak yang serakah sama warisan, atau salah satu anak yang ngebisin harta orang tua, ya kan? Dan pembagiannya tidak adil, Bun. Itu meskipun salah satu anaknya yang terzolimi karena dia tidak diperlakukan secara adil, itu yang serakah ini, Bun, suatu saat biasanya dia sebelum meninggal dia kena sakit dulu dan susah obatnya. Berobat ke dokter ini nggak sembuh, duit beak. Berobat ke tabib ini nggak sembuh, duit beak. Berobat ke dia didatang ke nui, waktu habis, duit habis. Itu terus menerus sampai ludes itu si hartanya, baru innalillahi, baru pae. Kok bisa begitu ya? Banyak, Bun, itu mah. Banyak. Ada lagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Awas ya, ini ada di kitabnya, Bun. Bahasa Sundana eta kieu, Bun, ya, bahasa Sundanya. Saha nu moyok manehna bakal ngoyok. Siapa yang menghina, dia nanti ada di posisi itu. Itu banyak terjadi. Contoh simpel sederhana, dan itu banyak kejadian di dunia nyata. Satu, misalkannya di sebuah lingkungan ada seseorang yang menghina anak orang. Tahu tidak, misalkan anaknya ini perempuan, tahu tidak, dia mah perempuan murahan, dia mah ganti-ganti laki-laki aja, dia mah bukan perempuan baik-baik, jangan deket-deket sama dia. Pokoknya mah ngehina benya. Lagian juga dia mah jelek, dia makanya pakai susuk deh, banyak yang sudah dia pakai susuk, dia pakai pelet, dia mah jangan suka deket-deket. Tahu tidak, Bun, orang yang sangat keterlaluan menghina seperti itu justru anaknya yang hamil duluan. Ini juga pesan untuk para bunda yang hadir di sini, hati-hati dalam ucapan. Gak boleh kita menghina orang, apalagi yang dihina adalah anak perempuan. Yang notabene kita punya anak perempuan, takutnya nanti terjadi ke anak perempuan kita. Dan itu memang keterangannya seperti itu. Siapa yang menghina, maka dia nanti sama Allah dijadikan posisinya seperti yang dihina tersebut. Jadi bahasa Sundana teh sahanu moyok itu menghina, sahanu moyok manehna nu bakal ngoyok. Artinya itu siapa yang menghina, dia nanti sama Allah akan dijadikan di posisi hina tersebut. Begitu, Bun. Dan itu banyak contohnya, Bun. Banyak menghina, misalkannya, tahu tidak ya, contoh, dia tuh wanita murahan, tahu tidak, ganti-ganti cowok-cowok aja, itu cowok ganti-ganti, dia kadang-kadang gak pulang di semalam dan sebagainya, pokoknya mah gak goreng begitunya. Itu, Bun, tahu-tahu nanti anaknya itu tiba-tiba hamil duluan. Kok bisa begitu? Bisa jadi karena ucapannya itu loh, Bun. Kan kembali, kita itu hukumnya itu tabur tuai. Jadi siapa yang menanam, dia yang menuai. Kita menanam kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita menanam kejahatan itu akan kembali kepada kita. Jadi untuk bunda yang ada di sini, kalau misalkan ada orang yang zalim sama kita, kalau ada orang yang jahat sama kita, bodoh amat, ngapain dipikirin? Orang-orang yang zalim, misalkan orang-orang yang zalim terhadap kita, dia itu tidak zalim kepada kita, Bun, tidak. Dia itu zalim kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang menghina kita itu tidak hina, Bun. Yang hina itu yang menghina. Manusia itu seperti teko. Apa yang dikandung di perut teko, itulah yang keluar. Kalau manusia dia hatinya baik, yang keluar itu susu. Kalau dia hatinya itu terak, dia hatinya itu bersih, ya kan? Yang keluar itu air. Sama seperti teko. Teko isinya air, keluar air. Teko isinya susu, keluar susu. Teko isinya madu, ya dikeluarnya madu. Ya kalau teko isinya air comberan, ya keluar dari comberan. Mana mungkin seseorang di hatinya penuh dengan kezaliman, kejahatan, tiba-tiba dikucurkan kata-katanya jadi semanis madu. Wow, gak akan. Begitu ya. Jadi untuk Nabila, santai saja.
Biarkan. Kalau misalkan posisi kedoliman dan sebagainya kan baik. Ari milik mah moal ka mana? Begitu, ya. Allah tidak akan mungkin mengirimkan salah sasaran. Allah tidak akan mungkin memberikan rezeki kepada hambanya salah sasaran. Kudu dibikin karena si A, datang karena si B. Nggak akan mungkin. Allah tidak seperti itu. Begitupun ketika memberikan balasan, Allah tidak akan mungkin salah sasaran dan salah alamat ketika memberikan balasan. Makanya orang baik-baik saja kemudian jadi dia hidupnya jadi menderita gitu, ya nggak mungkin lah. Siapa yang dolim ya dia yang merasakan akibat dari kedolimannya. Siapa yang berbuat baik ya dia nanti akan menghasilkan dari kebaikannya. Begitu. Ulah dipikiran hidup di alam dunia mah yang namanya kedoliman, yang nama kejahatan, licik itu selalu ada di dunia. Karena itu geus di zaman baheulana oge tos aya. Tos nula licik tos. Kalau sama selingkuhan suami gimana Umi? Selingkuhan suami. Oke, saya bahas sedikit ya. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Tidak berpihak kepada siapapun. Kenapa kadang-kadang orang, khususnya bunda-bunda atau istri-istri ya, ketika suaminya selingkuh dengan wanita yang lain, dengan wanita di luar sana, kenapa yang disalahkan cuma wanitanya doang? Padahal perselingkuhan itu tidak akan mungkin terjadi kalau si suaminya tidak nyerang. Kalau tidak kedua-duanya. Jadi kumaha? Dua-duanya salah. Secantik apapun wanita di luar sana menggoda suami kita, kalau suami kita sayang sama kita dan setia, moal. Begitu juga sebaliknya, Bun. Si wanitanya baik-baik, tapi digoda terus ini sama si cowoknya. Lama-lama dia juga jadi luluh hatinya. Artinya orang yang melakukan perselingkuhan berarti 11-12 sama aja. Berarti dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Gitu, Bun. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu. Dua-duanya salah, Bun. Perselingkuhan itu tidak akan mungkin terjadi kalau salah satunya menolak. Berarti dua-duanya salah. Gitu, Bun. Si Ahmad kopiah berem. Oh ya. Si Ahmad kopiah berem. Ceritanya bagus itu si Ahmad kopiah berem. Eta si Ahmad kopiah berem eta sebenarnya dongeng apa kisah nyata? Hah? Dongeng apa kisah nyata sih sebenarnya si Ahmad kopiah berem? Itu mengajarkan kita supaya kita tetap tawadhu. Begitunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham ya? Udah selesai pertanyaannya. Kita lanjutkan ke janji. Saya punya janji. Saya punya janji. Bisakah seperti si Ahmad kenyah orang? Si Ahmad mah selingkuh. Ahmad kopiah berem maman hemat kiai pura-pura jadi orang miskin. Nah, jarang nyaman sekarang mah. Si Ahmad kopiah berem mah dia itu kiai, ilmunya keren. Punya santri banyak, tapi pura-pura jadi orang miskin. Dia mau kuli, mengetes sebuah kesetiaan dan ketulusan. Zaman sekarang mah kebalik. Dia miskin tapi pura-pura kaya. Kebalik sama zaman sekarang, Bunda. Berapa banyak laki-laki yang dia tidak punya apa-apa tapi penampilannya perlente, ya kan? Kayak punya duit banyak, padahal itu kartu kredit kabeh ngahutang, banyak kan? Ya kan? Oh lah, ya kan? Baik, sekarang pagi ini mau amalannya mau dipakai kemana? Di sini yang duitnya dipinjam orang atau dihutangkan kepada orang, tapi orangnya nggak mau bayar-bayar. Ngacung, siapa? Ngacung. Satu, berarti ini supaya orang bayar hutang ya, boleh. Satu, dua, tilu. Opat. Oke, lobanya. Coba.
Oke. Oke, sip dah. Udah. Oke. Sekarang saya bertanya, siapa di sini yang kehilangan sesuatu? Dan pengen tahu siapa yang nyuri? Kasih tanda lope merah. Kasih tanda lope merah yang kehilangan barang dan pengen tahu siapa yang mencurinya. Nah, kasih lope merah. Kehilangan ya. Aku Umi. Kehilangan apa? Kehilangan cinta. Atau mah lain. Kehilangan cinta. Ayam saya hilang. Ainu hilang motor dan lain sebagainya. Oh keren, siap. Kehilangan cinta. Atau lain kehilangan ayam cinta, lain kehilangan lain. Ayam masalah cinta hilang mah eta mah sebenarnya manehna teu bogoheun. Karunya atuh kana dirimu. Manehna pergi dari dirimu teu bogoheun. Lamun bogoheun mah moal pergi. Ai dia mah nu kitu ge mun ikut teu ngarti. Laki-laki kalau benar-benar jatuh cinta, dia tidak akan pergi, dia akan ngejar, dia akan berusaha untuk mendapatkanmu. Tapi kalau dirimu ditinggalkan berarti maneh goreng. Bercanda. Berarti tidak mau kepada dirimu, ya kan? Nah, gitu. Terus kumaha Umi? Aku selalu mencintainya. Dia ngaragakeun harga martabat amat hidup di alam dunia. Bahaja-haja ngudag-ngudag jelema nu teu bogoheun ka urang. Teu boga rarasaan. Ya teu ngeunang hidup di alam dunia. Cenah Umi, aku ingin memeletnya. Apakah bisa? Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Dipelet bisa. Tapi nggak lama, nanti cepet luntur, tengenah. Nanti pas luntur mainnya pergi jeung nu lain. Nyeri deui, geus lah, ulah maksakeun. Jadi menurut saya mah gak usah maksain lah. Dia setelah meninggalkan mah berarti dia memang tidak lope, gitu ya. Kehilangan truk, mending mencari lagi aja. Apalagi misalkan nanya laki-laki, misalkan nanya loba ieu teh geus loba larangan. Ye, kupingkeun ye. Aku kasih tahu kepada dirimu, kalau Bunda bertemu dengan laki yang banyak melarang, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Cara jalan harus seperti ini, kamu cara senyum seperti ini. Berpakaian harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Pakai parfum merek ini dan kamu jalan seperti ini. Gaya bicara seperti ini dan kamu tidak boleh pakai bedak model seperti ini. Nanti kamu pakai alis seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Banyak aturannya. Nanti kamu begini, kalau sekali jalan pantatmu ngegoyang 3 kali, selangkah 3 goyang. Kalau tidak begitu, kamu tidak cantik. Kamu harus begini. Tahu tidak Bun? Laki-laki yang seperti itu, dia tidak mencintaimu. Dia mencintai wanita yang ada di pikirannya. Dia menginginkan wanita yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jangan Bun, nanti Bunda kayak boneka. Ulah dae. Karena laki-laki yang benar mencintai Bun akan menerima apa adanya. Meskipun Bunda suatu waktu tanpa sengaja kentut segede gaban, gitu ya, bau banget. Itu kalau di depan orang yang benar mencintaimu, dia paling nyengir. Allahu Akbar, jangan gitu. Gitu ya. Gitu Bun. Itu ya Bun. Beneran. Makanya karena mana kentut kemudian diputuskan kan, nanti dia terlalu amat. Gitu Bun. Percayalah kepada diriku. Sok gerak. Ieu cepeng omongan Umi. Kupingkeun. Bahagia itu ketika kita menikah dengan orang yang benar-benar cinta sama kita. Karena dia akan menerima kita apa adanya. Pas ditempo jubur orang aya berengan atau aya panuan, diobaran Bun. Kelek ulang hidung, diruru ku manehna Bun. Waduh, keleknya hitam nih, kayaknya ada kecoanya deh. Ayo kita ruru sayang, gitu Bun. Bun, orang yang benar-benar cinta itu Bun akan menerima kita apa adanya, termasuk huntu orang loba gadingan diterima ku manehna mah. Aduh yang huntu loba gadingan amat yang, ayo orang bawa orang ke dokter yuk. Si eta mah dusun ya.
Si badung isa sana badung ta. Eta si secret human dia medusun. Si emang cenanya si secret human eta si eta tasara rasa melawinya. Saya tambah ke pamajikan juburna hideung diduruk cenah. Tahu diduruk, dihuru, dibakar. Aduh, ya kan? Allahu Akbar kabira, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Islah. Tidak ada yang benar-benar tulus mencintai kita, tulus dan sempurna kecuali Allah. Nu karunyan ka urang mangan Allah doang. Berulang kali urang teh doraka ka Gusti Allah. Berulang kali kita tuh melakukan kemaksiat kepada Allah. Berulang kali kita melakukan dosa kepada Allah. Tapi tetap we urang meh hampura dihampura ka Allah. Bager Allah mah. Coba bayangkeun, Bunda mencintai kepada si Samlawi, aku cinta padamu. Aku sayang padamu. Pas geus kawin rumah tangga menang 1-2 tahun ya kan. Pasea durder, cintana lu dicerai. Gak ada cinta yang abadi. Gak ada. Semuanya bullshit. Bullshit. Semuanya bohong ya kan. Salah. Aduh, englir kena hantu. Ayo orang yang Bun, berarti amalan yang kita ini dengerin dulu. Simak baik-baik. Saya pakai kode ya. Kodenya gini, kan ini nanti di beberapa ayat yang berujung ayat di surat Yasin, di setiap lafad mubin. Ingat, di surat Yasin, di setiap akhir ayat mubin itu nanti saya baca doa. Allahumma jma' baina. Saya gini, berarti sebutkan nama sendiri ya. Saya gini. Jadi saya kasih kodenya. Kumaha kodena kumanya? Kieu. Bising salah. Soalnya aya 2 ya kodena. Dengerin dulu. Nanti kita baca surat Yasin, di setiap ayat terakhir mubin itu Bunda berhenti dulu. Nanti saya baca doa. Ketika saya baca doa Allahumma jma' baina, saya megang dada, berarti sebutkan nama masing-masing. Ingat, megang dada berarti sebutkan nama masing-masing. Ya, sekali lagi. Megang dada, disebutkan nama masing-masing. Masing-masing heula, masing-masing. Nah, kemudian wa baina dholatiha. Saya begini, sebutkan orang yang dimaksud. Siapa yang dimaksud? Yang punya hutang gak bayar-bayar. Atau ada yang hilang sesuatu dan Bunda tidak tahu siapa yang mencurinya, maka yang dibayangkan yang barang hilangnya aja. Kalau misalkannya Bunda curiga, kayaknya dia yang curi, sebutkan namanya. Paham? Ketika tangan saya seperti ini, sebutkan nama kita masing-masing. Seperti ini, sebutkan orang yang dituju. Sampai di sini paham tidak? Lamun teu paham kena bengong. Orang tidak akan mungkin dihipnotis kalau hatinya terus dikir, gak bakalan kena. Mau hilang emas, mau hilang motor, mau hilang mobil, kalau kita tidak tahu yang mencurinya siapa, maka kita bayangkan yang teu paham kene. Ulang lagi. Dengerin ya, simak baik-baik ya. Dengerin dulu. Ini disebut dengan Yasin puter giling. Buat apa fungsinya? Bentuk ikhtiar kita supaya orang yang punya hutang ke kita cepat bayar. Karena orang ada terbagi 2. Ada orang dia tidak bisa bayar hutang karena memang dia tidak punya duit. Ada juga orang yang memang tidak mau bayar, Bun. Bukan tidak punya duit, dia punya tapi nggak mau bayar. Nah, orang kerja di nomor 2 ya. Karena kebanyakan Bunda yang punya hutang di luar sana, itu mereka yang tidak mau bayar, bukan tidak punya duit, tetapi kan memang nggak mau bayar. Begitu. Kalaupun dimisalkannya orang dia yang punya hutang, dia itu mau bayar, tapi duitnya nggak ada,
Tapi minimal bun, ketika Allah sentuh hatinya, dibalikan hatinya, dia ada kemauan dan usaha untuk membayarnya meskipun cuma dicicil. Ada niat kan? Dia ada niat untuk bayar. Saya mau bayar, tapi memang duitnya belum ada. Boleh nggak saya nyicil 100 ribu? Atau nggak apa-apa, lebih baik dicicil daripada tidak dibayar sama sekali. Betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Oke, paham? Mengerti? Bagaimana kalau dengerin dulu? Nah, nih, saya kasih clue, keterangan dulu ya. Setiap lafad mubin di surat Yasin, mubin itu semuanya totalnya ada seberapa mubin ya? Mubin. Muntasalah ayat 9. Ayat 7. Nih, dengerin dulu ya. 1, di kalimat terakhir mubin, kemudian di lafad fahum la yubsirun. Nanti saya kasih kode ya. Kalau saya bilang gini, berhenti dulu ya. Soalnya naon, saya kan nggak bisa ngasih ngomong. Kalau udah ngaji nggak bisa ngomong kayak gini bun, nggak bisa ngejelasin ya kan. Di setiap lafad mubin, nanti diem dulu, saya baca doanya, Allahumma jma' baina. Saya pegang ini, berarti sebutkan nama masing-masing. Wa baina dholatiha. Orang yang punya hutang namanya disebutkan. Kalau orang yang nyuri, bunda tahu yang nyurinya siapa, sebutkan. Kalau bunda hilang barang, bunda tidak tahu namanya, bayangkan barang yang hilangnya saja. Paham nggak? Jadi Yasinku tergiling ini kebagi dua. Ada untuk supaya orang bayar hutang, yang kedua adalah supaya yang nyuri ngaku. Supaya ngembaliin. Kalaupun tidak dikembaliin dan dia mengakui, minimal ada niat dia untuk membayar, untuk mengganti rugi. Paham nggak? Jadi ini bisa dipakai untuk dua. Satu, supaya orang bisa bayar hutang. Yang kedua, yang barang yang hilang supaya kembali. Kalaupun yang hilang itu berbentuk duit, kemudian duitnya sudah habis, diambil sama yang mencuri misal, udah habis, minimal dia ngaku. Nanti kalau udah ngaku, minimal dia ada niat untuk membayar. Ini sudah terbukti bun. Saya waktu di pondok pesantren, kalau ada hilang segala macam, itu ngamalin ini. Dan ini tidak bisa diamalkan sendiri.